Lebih lebih simpel ya, lebih simpel, lebih praktis dan lebih cepat. Dan 50 piece ini kami kerjakan hanya beberapa jam, tidak butuh waktu sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Sultan Printing ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, saya saat ini proses sablon DTF ya. Kebetulan yang alhamdulillah ya, kemarin orderan ada 50 piece kaos, permintaan dari customer. Kita sablon sesuai dengan pola desain. Jadi langkah pertama saya sudah mendapatkan file desain dari customer ya. Jadi ada keuntungan di kita, yaitu tidak perlu desain lama-lama, langsung kita layout. Jadi proses awalnya kita download dulu dari WA customer, yang soalnya pengiriman filenya melalui WA ya. Dan alhamdulillah ini sudah langganan hampir setiap tahun order kaos kepada Sultan Printing, sudah mempercayakan kepada kami, dan jumlahnya ndak pernah sedikit ya, selalu banyak setiap tahunnya. Langkah pertama yaitu kita download dulu filenya. Setelah kita download sesuai kapasitas media atau film pad pada DTF, jadi setelah kita tata di program Corel, yaitu ukuran media print itu 58 kali 4 meter. Setelah kita tahu jumlahnya 50 piece, setelah kita tata itu sampai 4 meter lebih teman-teman. Iya, 4 meter teman-teman. Setelah itu kita save dulu. Kita save dengan format Corel ya. Setelah itu kita kirim atau kita ekspor ke mesin printer DTF-nya. Jadi pada saat ini saya tidak membahas settingan-settingan di mesin DTF, karena sudah saya pasrahkan ke operator mesin DTF-nya. Selanjutnya setelah selesai di print, baru kita potong-potong teman-teman, potong-potong sesuai pola atau gambar yang desain yang akan diaplikasikan di kaos. Langkah berikutnya setelah pemotongan, kita menghidupkan mesin press ya. Mesin press biasanya kita menggunakan temperatur itu 150 Celcius, terus durasinya 15 detik teman-teman. Waktu pada saat ngepres ke kaos, jadi kaos itu depan belakang ya, gambar depan untuk logo, yang belakang juga logo Kijang Kencana. Pada saat penataan di kaos, biasanya kalau untuk bagian belakang itu saya antara 15 sampai 10 cm dari kerah leher. Kiri kanannya menyesuaikan gambar ya. Bagian depan biasanya 4 jari teman-teman, 4 jari dari kerah leher. Sebelah logonya sebelah kanan. Tergantung sih nanti permintaan dari customer mau kanan atau kiri. Setelah kita press menggunakan mesin hot press,
Itu durasi kurang lebih 15 detik dan temperaturnya 150 derajat. Kemudian setelah proses pengepresan kita diamkan dulu sampai pet filmnya itu dingin, baru kita kelupas. Setelah kita kelupas dirasa aman, kita melakukan presnya 2 kali teman-teman. 2 kali supaya nanti pada lebih matang atau lebih lengket ke media kainnya. Jadi saya biasanya ngepresnya itu 2 kali. Setelah pengepresan yang kedua baru kita selesai, kita lipat, kita packing. Kurang lebih demikian ya untuk proses DTF-nya. Pada saat dulu kalau kita melayani retail itu biasanya kita menggunakan printer kecil. Jadi printer biasa kita modif dengan menggunakan tinta DTF dan adhesif ya, adhesif atau lemnya ya. Kita padnya itu menggunakan kertas Soblim pada saat itu. Untuk tinta putihnya kita menggunakan plastisol. Jadi prosesnya agak ribet teman-teman, pakai screen, harus ngabdrag begini segala macam. Dan alhamdulillah saya pada sekarang ini sudah punya partner, jadi beberapa langkah-langkah itu saya skip dan akan lebih cepat, tidak makan butuh waktu lama. Jadi saya menyesuaikan seperti itu. Kalau dulu memang ngerjakan satu kaos itu sampai beberapa jam. Kali ini 50 piece itu hanya sebentar, nggak sampai 1 hari itu sudah selesai. Jadi untuk teman-teman kita manfaatkan teknologi-teknologi yang sudah canggih ini dan kita memang harus ngikuti. Karena apa? Kalau tidak mengikuti maka kita akan ketinggalan waktu, ketinggalan segala sesuatunya. Jadi mereka sudah 1 kilo jarak tempuhnya, kita baru berapa meter kalau kita tidak mengikuti teknologi. Jadi proses DTF-nya kurang lebih demikian ya. Kita hanya pertama itu langkah itu memang harus desain dulu. Kalau desainnya sudah oke, baru kita tata di media ya. Medianya itu 58, media printnya kalau media padnya itu sekitar 60 cm, tapi tidak bisa untuk keseluruhan 50 cm itu mentok di 58 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi proses beberapa tahap proses tersebut akan lebih mudah teman-teman, lebih mudah dan lebih cepat selesainya. Oke teman-teman, kurang lebih demikian ya. Jadi prosesnya seperti itu kurang lebih. Setelah selesai ini ya, hasil dari proses DTF-nya ya, menggunakan bahan kain katun combat 30S akan lebih adem teman-teman ya kalau dipakai, jadi lebih enak. Biasanya kita untuk ready stok kain ya, kita menggunakan kain katun combat 30S sama 24S. Jadi untuk kain yang lebih tipis kita ndak ready ya. Jadi kita selalu menggunakan bahan katun combat 30S. Jadi pos sablonnya depan saat kecil untuk logo dan belakang. Oke teman-teman, jadi itu beberapa langkah-langkah untuk sablon DTF, lebih simpel ya, lebih praktis dan lebih cepat. Dan 50 piece ini kami kerjakan hanya beberapa jam, tidak butuh waktu sehari. Jadi karena teknologi ini akan mempermudah dan metodenya lebih singkat. Jadi step-step yang dulu menggunakan sablon manual kita di skip.
Kalau untuk plus minusnya masing-masing teknologi itu ada. Seperti DTG, DTF, Sublime itu plus minusnya ada. Tapi karena kita perkembangan teknologi menggunakan lagi ramenya DTF, maka kita ikuti proses atau metode sablon DTF ini. Kurang lebih demikian ya yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata atau langkah-langkah yang kurang dimengerti sama teman-teman, harap maklum. Itu yang bisa saya sampaikan hanya ini ya, yang saya bisa sampaikan cerita-cerita pengalaman. Saya akhiri dulu video ini sampai di sini. Dukung terus channel ini, support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Akan memberikan pengalaman-pengalaman, memberikan cerita-cerita ataupun tantangan di dunia percetakan ini. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.